Selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli 2020, di mana gereja kita, GKMI Kenari, memasuki bulan keluarga. Bulan keluarga pada tahun ini mengambil sebuah tema yaitu home, dengan tujuan agar setiap jemaat dapat membangun relasi yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menerima satu dengan yang lain, sehingga setiap anggota keluarga boleh merasakan nyaman, suasana yang aman, suasana yang membawa kedamaian di tengah keluarga, di mana sukacita Kristus itu senantiasa boleh dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Kiranya tema-tema yang disusun di dalam rangkaian bulan keluarga ini boleh memberkati setiap keluarga dalam jemaat kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami mewakili tim panitia bulan keluarga tahun 2020 GKMI Kenari Kudus. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan GKMI Kenari yang telah memberi kesempatan pada kami untuk melayani bulan keluarga tahun ini. Adapun rangkaian bulan keluarga GKMI Kenari tahun ini sudah kami susun sebagai berikut. Kebaktian Minggu hari ini 5 Juli 2020, pembukaan bulan keluarga secara online, tema home yang dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko. Minggu kedua, kebaktian Minggu 12 Juli 2020, ibadah pagi offline dan ibadah sorenya online dengan tema sepi, dilayani oleh Pendeta Muda Debbie Kandau. Dan kebaktian Minggu 19 Juli 2020, ibadah pagi offline, ibadah sorenya online dengan tema terjebak di dalam rumah dan akan dilayani oleh Pendeta Muda Severa Setiawati. Dan kebaktian Minggu 26 Juli 2020, penutupan bulan keluarga GKMI Kenari 2020, ibadah pagi offline, ibadah sorenya online, dengan tema pulang, dan akan dilayani oleh Pendeta Yotam Teddy. Diharapkan nantinya setelah mengikuti acara demi acara, kami berharap setiap keluarga demi keluarga akan dapat semakin lebih lagi membangun kehidupan rumah tangga atau home yang kokoh meski harus menghadapi badai pandemi seperti sekarang ini. Dan terus senantiasa dipenuhi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Akhirnya mari bersama kita sambut bulan keluarga 2020 di GKMI Kenari. Walau di dalam situasi pandemi corona seperti sekarang ini, kami percaya bulan keluarga GKMI Kenari tahun ini akan berjalan dengan lancar. Kami mohon doa Bapak Ibu semua agar acara ini boleh berlangsung dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita sekalian. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bulan keluarga GKMI Kenari tahun 2020 saya buka. Bersukacita tidak tergantung dengan keadaan yang kita alami, karena sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Kita puji Dia, Yesus sang sumber sukacita itu.
sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hati kami bersukacita pada Engkau Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita butuh Tuhan di dalam menjalani panggilan kehidupan setiap kita. Namun percayalah bahwa janji penyertaan Tuhan, pemeliharaannya itu selalu ada buat setiap kita. Selalu ada seperti fajar pagi hari. Naikkan pujian ini, janji-Mu Tuhan seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudaraku, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan memelihara setiap keluarga kita. Dan pemeliharaannya itu sungguh nyata buat setiap kita. Seperti seorang bapa mengasihi memelihara anak-anaknya. Naikkan pujian, seperti bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan
sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Betapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, pemeliharaan, kecukupan di dalam keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu. Senantiasa Engkau yang berikan pertolongan, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini, sungguh boleh memberkati setiap keluarga demi keluarga. Biarlah Roh Kudus berikan pengertian kepada setiap kami dan mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaatnya yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema di dalam mengawali bulan keluarga, yaitu home. Home yang dapat berarti rumah atau kehidupan setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-31 dan 32. Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-31 hingga ke-32. Demikian firman Tuhan. Kata ayahnya kepadanya, si anak sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang ibu merasakan sukacita yang besar ketika dia mendengar bahwa anaknya yang tunggal itu pulang setelah 4 tahun dia bertugas berperang di Vietnam. Sang ibu ini kemudian menyediakan sebuah perayaan penyambutan, pesta untuk menyambut kedatangan anaknya yang pulang dari berperang. Dia sudah menyiapkan serangkaian acara, dia mengundang setiap handai taulan, sahabat-sahabat untuk bersama-sama menyambut sang anak tunggal yang pulang ke rumah. Pada hari yang sudah ditentukan, ketika masih ada di bandara airport, sang anak ini kemudian menelpon sang ibu sebelum dia menuju ke rumah. Sang anak mengatakan demikian kepada ibunya, "Bu, bolehkah saya mengajak teman saya untuk datang ke rumah?" Sang ibu mengatakan, "Oh boleh, kamu boleh ajak temanmu untuk boleh datang ke rumah." Si anak kemudian mengatakan, "Tetapi
kawan saya ini seorang yang cacat. Karena ketika sedang berperang di Vietnam, untuk menyelamatkan sahabatnya, untuk menyelamatkan kawannya, kemudian dia menginjak ranjau darat, sehingga tangan kanannya putus, dan kedua kakinya pun diamputasi. Dan bukan saja itu, Bu, wajahnya pun kemudian sungguh menjadi buruk rupa. Kulitnya pun terbakar karena ledakan ranjau itu. Sang ibu ketika dia mendengar, dia menghela nafas, dan kemudian sang ibu ini dengan agak terpaksa berkata demikian, asal untuk beberapa hari saja tidak apa-apa. Nanti temanmu itu kita sewakan kamar di hotel. Dia tinggal di sana dan engkau boleh kemudian mengunjunginya di hotel. Tapi anak ini mengatakan, enggak Bu, saya mau sahabat saya ini, kawan saya ini tinggal bersama-sama dengan saya. Saya enggak mau dipisahkan oleh sahabat saya ini. Sang ibu kemudian mengatakan demikian, kami sudah menyiapkan pesta untuk menyambutmu. Ada banyak sahabat yang akan datang. Apa jadinya kalau mereka melihat sahabatmu yang tidak punya tangan kanan, tidak punya kaki, penampilan buruk rupa yang menakutkan itu ada di rumah? Biarlah dia tinggal di hotel. Tapi sang anak ini tetap bersikeras. Tidak apa-apa Bu, saya maunya dia tinggal di rumah bersama dengan saya. Tapi sang ibu mengatakan itu akan mempermalukan keluarga. Tiba-tiba sang anak ini menutup teleponnya. Hari itu keluarga berkumpul, sahabat-sahabat berkumpul hingga malam. Tetapi tidak mendapati sang anak itu pulang ke rumah. Sampai jauh malam, tengah malam, kemudian keluarga ini, sang ayah menerima telepon dari sebuah rumah sakit yang mengatakan ada mayat yang ditemukan, bunuh diri dengan menabrakkan diri di sebuah jalan raya. Tolong dilihat siapakah dia. Sang ayah ingat istrinya pernah mengatakan teman anakmu yang cacat itu ikut datang. Sang ayah kemudian berpikir, oh tentu ini kawan baik dari anak saya. Kemudian ayah dan ibu ini datang ke rumah sakit dan mendapati orang yang tidak punya tangan kanan, orang yang tidak punya kedua kaki yang diamputasi, yang buruk rupa, kulitnya melepuh karena ranjau itu, ternyata anak mereka sendiri. Sang anak tidak mau kembali, tidak mau pulang, karena dia mendengar sendiri. Sang ibu tidak mau menerima orang yang cacat. Sang anak merasa dirinya ditolak. Sang anak merasa bahwa ketika saya kembali ke rumah nanti, tidak ada lagi kenyamanan. Ibu saya menolak saya. Ayah saya tidak suka kepada saya. Sebaliknya, sang ibu mengatakan, kalau ada rumah ini orang yang cacat akan mempermalukan keluarga. Demikian, di mana keluarga seharusnya menjadi tempat bagi kita diterima apa adanya, di mana keluarga seharusnya dapat memenuhi segala kebutuhan kita,
di mana keluarga seharusnya memberikan kasih sayang yang tulus kepada setiap anggota keluarganya. Tetapi di dalam bagian ini, kisah ini, sungguh keluarga yang tidak dapat memberikan kenyamanan, tidak dapat memberikan rasa aman bagi anggota keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema bulan keluarga tahun ini adalah home. Home ini sesuai dengan apa yang terjadi di antara kita sekarang ini. Dikatakan work from home, bekerja dari rumah, study from home, belajar dari rumah. Segala sesuatu, banyak hal dilakukan di rumah. Bahkan kita dibatasi agar tidak dapat keluar rumah dengan bebas. Home bukan saja berarti rumah, tetapi home juga dapat berarti kehidupan setiap keluarga yang ada di dalamnya. Apakah kita merasa nyaman tinggal bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lain? Apakah kita merasa nyaman ketika kita ada di dalam rumah? Bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan ucapan Bapa kepada anak sulung di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Lihat, Tuhan Yesus menggunakan gambaran keluarga untuk menyatakan kasih Bapa kepada manusia yang berdosa. Yesus Kristus menggunakan gambaran sebuah keluarga untuk menyatakan betapa Allah itu mengasihi manusia berdosa sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Ada dua hal yang kita dapat pelajari melalui perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam ibadah kita pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh Bapa, apa yang dikerjakan oleh Bapa kepada anak-anaknya merupakan gambaran bagi setiap kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita dapat mendatangkan kenyamanan, keamanan, rasa nyaman, rasa aman, rasa diterima di dalam keluarga. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Perhatikan di sana. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bagian lain di dalam ayat ke-17, 22, 23, demikian firman Tuhan. Lalu si anak bungsu menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Kita perhatikan bahwa Bapa ini memenuhi apa yang dikebutuhan dari anak-anaknya. Bahkan bukan itu saja, sang Bapa kemudian memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang tinggal di rumahnya. Tentu saja bukan saja kebutuhan materi, makanan, sandang dan papan, tetapi permintaan si bungsu ketika dia meminta warisan, Bapak pun kemudian memenuhi harapan permintaan dari si anak bungsu. Ketika si bungsu itu hidup berfoya-foya, jatuh miskin, dan tidak dapat makan, dia ingat kepada bapaknya. Bapakku itu loh, dia menyediakan makanan bagi hamba-hambanya. Artinya apa? Sang bapak ini memperhatikan, dia mengasihi anak-anaknya.
Sehingga apa menjadi kebutuhan mereka, dia cukupi, dia penuhi. Paulus juga menggunakan gambaran Yesus dengan jemaatnya ketika dia menggambarkan kehidupan suami istri, kehidupan keluarga. Paulus menggambarkan bagaimana Yesus Kristus memelihara setiap jemaatnya, memenuhi kebutuhan dari setiap jemaatnya. Kita tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yesus memberi makan kepada orang banyak, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai agar para murid itu menjadi tenang, memberkati anak-anak. Yesus datang memenuhi kebutuhan dari jemaatnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk mendatangkan rasa nyaman dan aman di dalam keluarga, yang pertama kita harus mengasihi, memperhatikan satu sama dengan yang lain. Apa yang jadi kebutuhan mereka dan kita penuhi, kita cukupkan. Sehingga itu mendatangkan apa? Rasa aman, nyaman, aku dipelihara, aku dijagai. Ada seorang ayah, dia harus bekerja sedemikian rupa, bekerja dengan keras, menabung berbulan-bulan untuk membelikan HP kepada anaknya. Atau kita bisa melihat ada seorang ojek online, dia menabung berhari-hari untuk membelikan kue ulang tahun kepada ibunya. Kita melihat tindakan ini mendatangkan sukacita bagi anggota keluarga yang lain. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Yang kedua yang kita pelajari yaitu menerima dengan tulus. Perhatikan di sana ayat ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ucapan ini disampaikan kepada bapak, kepada si anak sulung yang tidak dapat menerima si bungsu pulang ke rumah. Betul, si bungsu sudah melakukan kesalahan. Dia meminta warisan, menjualnya, dan kemudian pergi ke kota berfoya-foya. Meninggalkan keluarganya. Tetapi si bungsu ini sadar akan kesalahannya. Dia sadar bahwa tindakannya itu menyakiti hati Bapa. Tindakannya itu membuat keluarganya menjadi sakit hati. Tetapi si bungsu ini sadar, dia percaya bahwa sang Bapa itu mengasihi dia. Dia akan mencukupi kebutuhan setiap hari. Dan terlebih lagi, sang Bapa akan menerima dia kembali ke rumah. Jadi kita sudah membaca kasih Bapa yang besar itu menerima kembali si bungsu pulang ke rumah. Bahkan mengadakan pesta penyambutan yang begitu besar, yang meriah bagi si anak bungsu. Demikian juga kita melihat kasih Bapa yang besar kepada kita manusia yang berdosa. Memberikan Yesus Kristus untuk penebusan manusia yang berdosa. Dikatakan malaikat bersukacita ketika melihat orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Demikian pula di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mengetahui setiap anggota keluarga punya kelebihan, punya kekurangan. Tetapi kasihlah yang mengikat setiap anggota keluarga bisa menerima kita apa adanya, kekurangan kita. Tetap mengasihi kita, bahkan mengajar kita untuk hidup yang lebih baik.
Kalau di dalam awal khotbah tadi saya ceritakan, sang ibu tidak bisa menerima orang yang cacat di rumahnya. Sang ayah takut dipermalukan apabila ada orang yang cacat di rumahnya. Tapi kita bisa belajar dari keluarga Nick Vujicic. Kita tahu Nick Vujicic seorang motivator yang terkenal. Dia dilahirkan tanpa lengan dan tangan, tanpa kaki yang sempurna. Tetapi ayah dan ibunya begitu mengasihi Nick Vujicic. Dia tidak membuang anak yang lahir tidak sempurna ini, tetapi merawatinya, mengasihinya sedemikian rupa. Ketika Nick bertumbuh makin dewasa, dia melihat teman-teman mengolok-olok, mengejek dia. Nick menjadi depresi, menjadi sedih. Di tengah kesedihannya, dicatat beberapa kali Nick itu berusaha bunuh diri. Tapi meski demikian, ayah ibunya sangat mengasihi Nick. Memberikan semangat, memberikan kepercayaan diri kepada Nick yang tidak sempurna ini. Dan mengatakan, kami mengasihimu, kami mencintaimu, kami menerima apa ada dirimu. Dan kami mau engkau bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Ketika penerimaan apa adanya yang tulus itu diterima oleh Nick, kita boleh melihat ketika di luar banyak orang mengejek dia, tapi aku punya keluarga, ayah dan ibu yang mengasihi saya, yang mencintai saya, yang berikan rasa aman kepada saya, berikan rasa nyaman kepada saya. Dan itulah yang perlu kita kerjakan, kita lakukan di tengah keluarga kita. Home, suasana nyaman, suasana aman, dapat kita rasakan, dapat kita alami ketika setiap anggota keluarga memperhatikan satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita cukupi, dan kita mau menerima mereka apa adanya dengan kasih yang saling menguatkan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keluarga demi keluarga yang ada dalam jemaat-Mu ini. Kami boleh dicukupi akan segala kebutuhan kami. Bahkan setiap anggota keluarga diikat oleh kasih yang saling menghiburkan, saling memperhatikan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami dapat mendatangkan rasa nyaman, rasa aman satu dengan yang lain. Kami belajar untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan setiap anggota keluarga dan kami memenuhinya. Dan juga kami belajar menerima dengan tulus apa adanya setiap anggota keluarga untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berkati untuk rangkaian bulan keluarga GKIB Kenari tahun ini, kami akan belajar banyak hal di tengah keluarga kami, bagaimana kami dapat mengelola diri kami untuk menjadi anggota keluarga yang dapat memberkati anggota keluarga kami yang lain. Berkati setiap hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan, tema demi tema yang disusun, sungguh itu boleh menjadi berkat bagi keluarga di tempat ini. Tuhan berkati untuk panitia bulan keluarga, mereka yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, Engkau yang akan menyempurnakan apa yang dilakukan untuk memberkati kami semua. Kami berdoa ya Tuhan,
Untuk saudara-saudara kami yang ada di Margorejo, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta dengan para pengurus dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu. Kau berikan hikmat, kesatuan, kebersamaan, sehingga ada pertumbuhan di tengah jemaat, terus setia beribadah, terus setia melayani Tuhan, bahkan mereka hidup untuk menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi Sinode GKMI, Engkau yang terus memberkati, khususnya untuk pembangunan kantor yang baru, berkati untuk para pekerja, berkati akan segala kebutuhan dana, dan juga panitia pembangunan, mereka dapat terus bekerja sama sehingga kantor yang baru ini dapat selesai tepat pada waktunya dan boleh mendukung pelayanan di dalam lingkup Sinode GKMI. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah daerah di dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil yang berbeda satu dengan yang lain di masing-masing daerah. Tapi Tuhan berikan hikmat, semua kebijakan yang diambil itu sungguh membawa kebaikan bagi masyarakat. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang terus Engkau kerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berikan hikmat, bijaksana bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami dapat melakukan dengan tertib kebijakan yang diambil, menjaga kesehatan kami, menjaga jarak, bahkan setiap kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami dapat memberikan pertolongan bantuan bagi mereka yang terdampak dari masa pandemi COVID-19 ini. Berkati bangsa dan negara kami ini terus hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan berkati, berikan penghiburan bagi segenap keluarga besar almarhumah Ibu Widianti yang sudah Engkau panggil pulang ke surga. Dibebaskan dari segala sakit penyakit dan ada sukacita surgawi yang dialami. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan, senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Berkati tetap ada kerukunan, berkati tetap ada kedamaian di antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lain. Senantiasa di hari-hari ke depan tetap melihat kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita angkat sebuah pujian pemulihan keluarga sebagai lagu tema kita di bulan ini. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu
Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bangkit berdiri. Sebagai komunitas Menonet, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua. Kita rindu masing-masing keluarga di dalam Jemaat GKM Kenari mendatangkan rasa nyaman, rasa aman bagi setiap anggota keluarga, sehingga kita merasakan betah ada di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita. Untuk persembahan yang sudah dikumpulkan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar yang ada di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.
atau dapat memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang diletakkan di kantor sekretariat gereja yang ada di ruang balkon di dalam ruang kebaktian. Kita senantiasa terus melihat akan kebaikan Tuhan di dalam rangkaian bulan keluarga ini. Tema demi tema sudah disusun. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu masing-masing keluarga dalam Jemaat GKMI Kenari boleh terus beribadah bersama-sama. Minggu depan kita akan mengadakan kebaktian minggu pada tanggal 12 Juli 2020 di dalam ruang kebaktian GKMI Kenari. Karena tempat duduk yang terbatas, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat mendaftarkan diri kepada saya untuk mengikuti kebaktian minggu depan. Jadi setiap kita di dalam segala keterbatasan terus tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi minggu depan di dalam kebaktian yang diadakan dalam ruang kebaktian, tetapi juga akan direkam sehingga Bapak Ibu yang tidak dapat hadir tetap dapat mengikutinya melalui link yang akan dibagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.